madahal mu'min bima anzala alaihimus sakinah. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah tenang. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau yang dijuluki dengan Abu Hurairah, anna rajulan, bahwasanya seorang sahabat atau laki-laki qala, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murni bi amalin wa aklil. Ada seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Muhammad minta amalan. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk mengamalkan sesuatu. Ini termasuk salah satu adab kalau kita ketemu dengan orang-orang yang alim, ya. Ketemu dengan orang-orang mulia, hendaknya kita minta bimbingan kepada mereka. Apa yang harus saya lakukan? Nasihati saya, berwasiatlah kepada saya. Dan inilah kebiasaan para sahabat ketika mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat. Apa ya Rasulullah yang perlu aku kerjakan, yang perlu aku tambah daripada ibadah-ibadahku? Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, murni bi amalin, perintahkan aku untuk berbuat sebuah amal yang baik, wa aklil, tapi yang sedikit ya Rasul, jangan banyak-banyak. Takut saya tidak mampu untuk ngamalkan. Apa kata Muhammad? Nabi Muhammad cuma jawab dengan satu kalimat saja, la taghdab, jangan marah. Cuma ada alaihi faqala la taghdab. Kemudian sahabat ini mengulangi lagi, ya Rasulullah, tambah ya Rasul, berikan kepadaku amalan tapi yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat. Nabi ulangi lagi, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali Nabi ulangi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Karena orang yang marah ini berbahaya, karena bisa muncul banyak penyakit. Sebab marah tidak hanya penyakit hati, tapi juga penyakit zahir, ya. Memukul, menyakiti, menzalimi, ya, merendahkan dan lain-lain. Wa an Ibnu Umar, dan dari sahabat Abdullah ibn Umar, putranya Sayyidina Umar ibn Khattab, qala, beliau berkata, qultu li Rasulillah, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulli qaulan wa aqlilhu la'alli a'giluhu. Ya Rasulullah, nasihati aku. Sama seperti halnya tadi yang diceritakan oleh Abu Hurairah, nasihati aku. Wa aqlilhu, dan sedikit aja ya Rasulullah, supaya aku bisa mengamalkannya. Gala, dan Muhammad berkata juga sama, la taghdab, jangan marah. Fa'atu alaih marratain, dan aku ulangi permintaanku kepada Muhammad 2 kali. Dan Nabi pun tetap menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan marah. Wa an Abdullah bin Amr, dan dari sahabat Abdullah bin Amr, annahu sa'ala Rasulullah, sahabat Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yumkiduni min ghadabillah, ya Rasulullah, sesuatu apa yang bisa menyelamatkan aku daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala? Gala, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ya, orang yang sabar tidak mungkin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai saking mulianya dan besarnya pahala sabar, Nabi kita Muhammad tidak memerinci daripada pahala orang yang bersabar, tapi Nabi cukup katakan, wasabru thawabuhul jannah, orang yang sabar pahalanya adalah surga. Cuman gitu aja Nabi katakan. Berbeda kalau misalnya apa? Misalnya salat duha, siapa yang salat duha, Allah akan cukupi rizkinya, Allah akan berikan pahala sekian. Siapa yang sholat pakai siwak, pahalanya sekian. Siapa yang menjalankan sholat fajar, pahalanya sekian. Siapa yang menjalankan sholat isyraq, pahalanya sekian. Diperinci sama Nabi kita Muhammad. Tapi kalau sabar, Nabi tidak perinci. Nabi katakan, wasabru sawabuhul jannah, sabar itu pahalanya adalah surga. Saking tidak bisa diungkapkannya daripada pahala sabar. Kenapa? Karena sabar ini dibutuhkan dalam segala hal. Dibutuhkan ketika panjenengan ibadah, dibutuhkan ketika panjenengan emosi, dibutuhkan ketika panjenengan meninggalkan yang haram. Semuanya butuh sabar. Ibadah butuh sabar,
ketika emosi kita sangat butuh sabar. Kemudian ketika kita meninggalkan kemaksiatan, di hadapan kita ada yang haram, kita juga butuh kesabaran. Makanya sabar adalah syarat agar ibadah kita menjadi sempurna. Kalau kita beribadah dibarengi dengan sifat sabar, insya Allah ibadah kita akan sempurna. Salat kalau sabar sempurna salatnya. Coba kalau salat tidak sabar, pokok asal montak mantu nggih mari. Pokok yang wajib gugur selesai, tidak sabar salatnya. Coba kalau salatnya sabar, nikmat, dinikmati itu salat. Baru nanti hasilnya salat itu akan nampak. Apa hasilnya? Tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah kemungkaran dan mencegah keburukan. Akan nampak. Lah kenapa sekarang hidup kita penuh dengan kemungkaran, penuh dengan keburukan? Karena salat kita tidak sabar. Salat kepingin dang mari. Padahal salat paling berapa sih? Paling lama 5 menit. Itu pun jarang kita salat 5 menit. Coba mungkin jenengan salat zuhur, jenengan pasang stopwatch, nggih. Sebelum takbir jenengan pencet niku, nanti detiknya akan melampah niku, jalan itu detiknya jenengan mulai takbir. Sampai salam jenengan lihat berapa menit sih jenengan salat zuhur. Tidak sampai 5 menit, paling 3 menit. Nggih. 3 menit, apalagi kita ini paling senang sing ekspres senang nggih. Pokoknya kulhu ina a'tayna. Nggih. Paling favorit niku. Pokoknya dang mari. Nah, makanya karena tidak sabar, nanti setelah salat pun juga gitu. Ya ndak wiritan, ya ndak doa, seakan-akan sudah kayak wali, sholatnya pasti diterima saja, ndak istighfar. Akhirnya apa yang terjadi? Ndak nampak hasilnya. Ibadah-ibadah kita ini ndak bisa kita lihat hasilnya. Coba kalau mereka para salaf, mereka orang-orang yang masya Allah, yang mengamalkan dengan hati yang sabar, karena dengan sabar itu kita bisa istiqomah, akhirnya nampak hasilnya. Contoh, dalam hal salawat pun juga kita butuh sabar. Ada banyak kisah-kisah kemuliaan yang didapatkan oleh mereka, orang-orang yang saleh-salehah yang hanya dengan mengamalkan salawat. Sekarang gini sudah Bapak Ibu, kalau jenengan belum bisa sabar untuk salat, tetap jalankan salat 5 waktu. Jenengan belum bisa sabar untuk puasa Ramadan, tetap jalankan puasa Ramadan. Tapi coba latih sabar untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk daripada fadilah bersalawat kepada Muhammad akan menghidupkan hati. Nah, siapa tahu nanti dengan berkahnya salawat hati hidup, kita bisa sabar ketika salat, kita bisa sabar ketika puasa, kita bisa sabar untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Salam.